Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Talk Pod yang dipersembahkan oleh Lady Rose harus lembut pas di hati. Gimana bangun pas ini gue? Om Surya bangun! Alarmnya juga kedengaran sampai malang, belum bangun-bangun. Mau syuting? Gempa bumi? Bukan. Oh lu? Kenapa? Bangun, udah mau syuting. Ah udahlah, emang udah mau syuting? Kenapa kamu nggak bisa bangun? Semalam party ya? Wes barangan lu, gue tuh sekarang lagi tidur lagi nyenyak-nyenyaknya. Kok bisa sih? Sekarang gua spraynya pakai spray Lady Rose. Wow. Spray dengan bahan Microtech Disperse Ultra Fine. Bikin kain lebih halus, adem, dan cepat menyerap keringat. Tidur jadi nyaman banget. Ih, pas banget. Aku emang lagi nyari spray yang bikin nyaman kayak dia. Ih, beli ini aja udah. Udah gitu, spray Lady Rose ini nggak luntur, tidak berbulu, dan aman untuk kulit gitu, Ca. Oh, awet ya jadinya. Iya. Ini tuh motifnya juga bagus banget deh. Kekinian dan trendy. Iya Warnanya juga cemerlang kayak otak aku. Otak kamu sebelah mana cemerlang? Keren kan? Motifnya cocok untuk semua umur pokoknya. Produk-produk Lady Rose itu beragam dan lengkap, tau nggak, Ca? Selain spray, ada bed cover, ada selimut, bantal selimut, keset, karpet, dan bantal duduk. Wow. Jadi kalau mau belanja keperluan kamar tidur, pilih Lady Rose. Pilihan tepat seluruh anggota keluarga Indonesia. Karena Lady Rose, spray untuk semua generasi. Wah, habis syuting aku mau beli buat aku dan papa mamaku. Ya. Ayo siap-siap syuting. Oke. Ayo. Gak mau. Jangan tarik-tarik Ayo buruan mau syuting. Iya, sana dulu. Ih, ya udah. Aku masih SMP. Sana kau. Sudah insomnia, Indra Jegel, Toge Rawon, Jaman Tren. Tapi kan nggak terima Toge Rawon dari hijau-hijaunya. Enggak putih, yang kecil-kecil soalnya. Kecil. Toge apa yang so sweet? Toge apa tuh? Together with you. Oke, di Talk pada ini kita mau ngasah mengembangkan diri dengan mengundang para expert. Ya. Kita kemarin udah ngundang Panji yang ngomongin politik ya. Iya. Yo. Tahu tuh orang. Apa? Tahu. Emang dia kan tahu. Bikin-bikin kode promo kayak gitu lagi. Iya, Bang. bagus. Jagal poligami. Daripada Jegel Poliponik 3310 loh. Iya, 3310. Daripada jagal politeknik nanti sama cewek-cewek. Iya. Politeknik sama cewek-cewek. Enggak dong, teknik kan cowok. Teknik. Teknik apa? Suster. Lah, emang Kok politeknik? susur-susur? Poliklinik. Poliklinik. Politeknik mah montir gitu-gitu. Enggak juga. Enggak juga. Politeknik tuh ada IT Politeknik. gitu-gitu, ada ya kan? Iya. Ada IT gitu-gitu loh. Sipil tuh sipil. Yang jaga penjala. Sipil yang jaga penjala, Kamu kasus apa, Ci? Jadi Oke, ini sekarang kita mengundang dia, ini adalah YouTuber pertama di Indonesia. Keren. Pionir dia. Mas Rembak. Mana pun cukur jembrak gitu. Itu yang punya Facebook, Mark Zuckerberg. Mak Zuckerberg, mak jembrek. Zuckerberg itu mah orang mana? Orang Tegal kali tuh. Dia ini adalah YouTuber awal-awal. Ya. Videonya kontennya bagus-bagus, Ya. editingnya bagus, sampai jadi director juga. Ya. Keren. Opening gini. Oh iya. Aduh, susah kalau dia yang bisa, dia yang bisa. Welcome back to my channel. Gitulah pokoknya, Dia sepuh lah pokoknya. Sepuh banget. Suhu. Asli, dia di golongan konten creator tuh kayak dewa gitu. Iya. Iya, konten creator awal-awal ketemu dia langsung. Sepuh, ajarinku gitu. Ajarin Bu. Ah, langsung panggil nggak? Abangku. Abangku. Kenapa sambil garuk-garuk? Marcel. Ya, langsung saja kita invite. Ini dia, Chandra Lia.
Aku sini ya. Chandra Liao. Ya, waduh, senang sekali. Aduh, di sini tuh ada satu sosok inspirasi yang dulu tuh bikin konten bareng kita, pertama kali menang acara stand up itu tuh ada di zaman itu saya. Jadi saya mau terima kasih dengan Benny Dion. Terima kasih banyak. Jangan Siapa, Pak? dipukul. Jangan. Kamu datang nggak tahu hostnya siapa nih? Tahu dong. Saya dong. Indra Jegel. Karnelias. Karnelias saya Karnelias. Bang Mongol jangan marah-marah. 2017 kita konten bareng tuh waktu itu. 2017. Bang Mongot, nggak gitu coy. Bang Chandra Liao. Yes, Ini siap. apa keresahanmu terhadap konten kreator sekarang? Langsung nih, Kalau aku langsung lihat begitu. TikTokmu, kok sempat ada sedikit berseteru ya soal kontenmu yang diambil kalau nggak salah sama dia. Apa gimana sih? Betul, konsepnya? iya. Jadi itu saya sempat bikin satu konten, itu sebenarnya sebuah eksperimen. Kalau saya terjun ke TikTok, bisa nggak ya kira-kira bikin sebuah konsep giveaway yang baru? Gitu, namanya Tebak Chandra Leo. Gitu. Jadi di saat itu saya coba, berhasil tuh. Maksudnya saya nggak main TikTok terlalu rame, pas saya coba berhasil komentarnya sampai puluhan ribu dan segala macem. Tapi dengan sangat mudah itu diambil idenya oleh orang lain gitu loh. Ambilnya tuh plek-plekan lagi. Namanya itu Tebak Chandra Leo gitu. Nah itu menurut saya yang mungkin agak sedikit diresahkan atau disayangkan sih sebenarnya. Karena ibarat kita sebagai seorang content creator sudah susah nyari ide nih untuk membuat konten. Tiba-tiba diambil segitu aja tanpa ada pemahaman. Oh kita bisa ngambil segampang itu ya. Oh kita tinggal ambil aja ya gitu. Kayaknya itu sih yang disayangkan. Kayaknya tuh semua orang masih paham soal originalitas dan kepemilikan orang tuh konten tuh kayak gimana. Oke, Gak bisa berarti- asal ambil gitu loh. Sebuah konten tuh bisa dipatenkan nggak bahwa ini adalah konten yang menemukan gue gitu? Atau format seperti ini tuh Ya. gue yang pertama bikin gitu. Bisa dipatenkan nggak? Ya sebenarnya secara legal bisa dipatenkan, tapi kan kita bicara soal etika lah. Etika berkonten gitu loh. Pentingnya kita sebagai manusia kan berbuat baik, itu punya akal sehat. Kita bisa melihat gitu loh, ini konten dibikin oleh siapa. Berakhir kita harus mikir, oke, gua ambil atau tidak ya. Kalaupun misalkan mau diikutin atau Recreate ambil, gitu misalnya. ya recreate. Oh, iya Itu sumber ya gitu. ada kan yang istilahnya itu ATM gitu loh. ATM itu Amati. kan amati, tiru, modifikasi gitu loh. Jadi baiknya dimodifikasi karena emang saya juga percaya udah gak ada lagi yang original lah di dunia ini. Iya, gitu loh. bakal muter aja Iya, kan. kayak materi jagal pun udah dari tahun 2000 udah ada gitu, dipakai Ya. ulang-ulang mulu Ya, gitu loh. betul. Itu betul. Jadi harus kalau bisa apa yang kita bisa jadikan inspirasi untuk buat konten yang baru gitu loh. Mungkin dasarnya sama, tapi kontennya harus baru gitu loh. Berarti yang kemarin ngikutin lu tuh cuman sampai amati dan tiru, modifikasinya enggak. Ya kayaknya sih seperti itu. Iya. Tapi dikasih IB nggak inspired by Iya. siapa gitu? Nah sumbernya. itu juga pentingnya kalau misalkan kita sudah mengambil dan mencoba recreate lagi dan kita modify, ada baiknya kita kayak kasih sebuah kredit lah atau misalkan at least mention atau misalkan inspired by gitu dan ngomong aja dan nggak perlu di semua video, at least pernah di state sekali gue sebenarnya ini berasal dari si A atau dan B gitu loh gitu sih. Karena emang similarity-nya di konten kreator di Indonesia memang banyak yang mirip ya gitu ya. Iya. Banyak ya, mirip-mirip semuanya gitu. Iya, iya, Bahkan iya. sudah dilakukan sama orang dibuat lagi dan Iya, iya. diferensiasi ini yang agak susah nih. Betul. Dan kita sebagai konten kreator harusnya gimana sih membuat konten baru tuh gimana? Karena kan lo udah dari kapan tahu bikin Iya, konten. Ya, yang pasti pertama kita harus paling penting itu harus memvalidasi kalau konten kita ini berasal atau berawal dari mana sih. Gitu loh. Itu paling penting deh karena sebanyak konten creator sekarang itu kontennya kan udah nggak tahu lagi awalnya dari mana ya. Iya. Tapi baiknya kita tuh kayak acknowledge ini dari mana sih, dari siapa sih gitu loh. Kalau misalkan di film pasti ada kreditnya ini dari siapa dan banyak banget. Kalau saya kan lebih ke bikin saya cinta banget filmmaking gitu dan semua director luar biasa hebat semua macam kayak Christopher Nolan pun diakuin dia nggak original, dia ada referensi atau inspirasi dari Kubrick lah atau filmnya yang lama-lama lagi gitu, dia kasih tahu. Kayaknya itu dulu yang pertama gitu loh. Ketimbang kita kemana-mana kayak ini konten gue, ini dari gue, kayaknya dari personal orangnya harus aware dan sadar. Ini sebenarnya dari ini, tapi saya coba modifikasi gitu loh. Nah, yang selanjutnya harus kita lakukan kayaknya
buat sesuatu yang lebih fresh. Mungkin gak harus jauh-jauh kayak rubah formatnya apa segala macem, tapi buat yang elu banget tuh apa? Misalkan kalau saya, nih contohnya saya itu lebih suka menggarap sesuatu itu yang produksinya atau secara visualnya itu bagus gitu loh. Jadi tanda kutip sinematik. Misalkan mau bikin konten giveaway, saya masukin unsur sinematik ke Iya, ke konten giveaway Ada tersebut. joget gini-gininya, gerak-gerakan kamera gitu. Iya, jadi transisinya. ya transisi. Jadi nggak jauh tuh kayak Chandra kok tiba-tiba bikin kayak gini ya. Walaupun dia bikin konten yang lagi rame yaitu misalkan kayak giveaway, tapi tetap Chandra Leo gitu loh. Nah itu berlaku ke semuanya. Misalkan mereka musisi misalkan sukanya musik gitu loh. Mau bikin konten giveaway, gimana caranya ya? Ada unsur musiknya. Unsur musiknya tetap ada gitu loh. Jadi nggak bener-bener kok tiba-tiba Anda bikin ini, kok tiba-tiba bikin ini ya gitu. Paling nggak ada satu orang ini punya satu benang merah Benang lah merah, ya. betul. Karakter gitu lah ya. Betul, ya. Iya, Semua director juga yang kenamaan pasti punya Ya. Signature. genre-nya dia, signature-nya dia. Branding ya, branding. Iya. Bukan Ya, branding. dia bisa. Personal branding. Iya. Iya Dia kan? signature-nya dia. Bentar Pak, biar aku belah palanya dulu ya. Jangan. Koko menurut Koko apa bedanya konten dulu sama sekarang? Nah iya nih, seru Wah. banget nih. Kalau dulu kayaknya Ini sekarang tuh aja. masih banget apa-apa konten sekarang. Betul Pak, iya karena mungkin kita bicara zaman juga ya, zaman sudah dipermudah oleh platform-platform yang kita punya. Ya. Dulu kan kita taunya apa sih, kalau di sosial media, Instagram, YouTube gitu kan. Fine, zaman Sekarang. Fine dulu, Fine, Fine. betul Pak, wah hormat dengan para Wah, Finers. banget Asal lagi. muasal TikTok itu ya. Iya, Iya, itu tuh asal mula TikTok, video-video singkat gitu kan. Nah, habis itu sekarang kita ada TikTok dan YouTube pun bikin YouTube Shorts dan Instagram bikin Instagram Reels. Semuanya membuat kita tuh dipermudah gitu loh. Kayak ibarat mau dari syuting, editing semua tuh di satu aplikasi, di Iya. TikTok semua bisa. Udah bisa di handphone ya? Udah bisa di handphone semuanya gitu. Iya Pak, jadi ngedit TikTok itu bisa di handphone Pak. Keren amat. Nggak perlu lagi pakai Adobe Premiere. Nggak, iya, udah nggak perlu lagi. Iya, Udah masih capcut boleh lah ada. Ya sampai lagu pun sekarang kan udah tinggal dikasih kebebasan kan pakai lagu ini aja, pakai lagu ini di platform itu kan. Jadi kayaknya itu yang zamannya udah berubah, yang membuat konten sekarang itu jadi masif dan kualitasnya itu mungkin tidak seperti yang dulu-dulu, karena yang dulu itu ada waktu untuk mikirin dulu mau bikin apa, mau nyampein apa, syuting dulu, ada teman-teman syutingnya baru jadi. Sekarang tuh memang lebih fokusnya kuantitas ketimbang kualitas gitu. Nggak dipikirkan juga efek kedepannya kayak gimana ya. Setiap Iya. konten itu kan pasti ada efek kedepannya kayak gimana. Iya. Pasti Bang Chandra kalau mau bikin konten itu dulu nggak kayak mikir mapping gitu-gitu nggak? Iya, kalau saya itu mindsetnya itu kalau membuat konten ya, tapi nggak semua. Saya nggak bilang saya sempurna, semuanya itu yang bagus. Tapi at least mindset saya untuk bikin konten itu sifatnya pengen ketika ini udah tayang, Ya. itu tuh timeless sifatnya. Oke. Timeless itu maksudnya gimana? Saya pikirin matang-matang, produksinya rapi sampai kejadi. Terus pas tayang, misalkan tayang tahun 2023 nih, terus saya lihat di tahun 2008 nanti ketika 5 tahun ke depan saya lihat balik lagi, saya ngerasa masih bagus gitu loh, masih keren, masih seneng liatnya. Iya. Kan ada pasti kan teman-teman kita semua deh, kita ngeliat konten kita tahun 2017-16 sekarang nih, kita lihat konten kita kayak, aduh ngapain sih gue pengen gini, nah gitu. Aduh ngapain sih. Malu sendiri ya. Ada Ngapain sih rasa malu gini-gini ya? sendiri Iya, gitu iya, loh. iya, Jadi iya. kalau saya sih lebih ke situ, pengennya tiap kali bikin konten, yang kalau saya nonton tahun, misalkan sekarang ini saya lagi ngerjain Rewind Indonesia gitu loh. Ada Iya, ada- baru ngerti Rewind Indonesia keren banget nih. Wah, terima kasih banyak. Rewind Indonesia. Nangis nontonnya Gua nanti. sampai nangis. Iya. Karena bawa ketabrak motor. Karena dicolok pakai bawang merah matanya. Enggak disebut ibu kosan. Aduh bagus. Tapi Koko coba cerita itu kan bukan YouTube Rewind kan Kok? Iya, Itu jadi sekarang udah jadi Rewind Indonesia. Dan tapi balik lagi sedikit ke yang tadi, Rewind Indonesia udah beberapa tahun kan. Let's say kayak kita nonton baik tahun 2020 deh, yang 2020. Saya nggak ngerasa kayak, aduh ngapain sih gue bikin gini, Enggak, kayak itu gitu. keren banget. Tetap bangga sampai sekarang gitu dengan karya tersebut. Jadi sifatnya timeless. Lu berapa tahun bikin itu dah jadi direkturnya? Jujur aja kalau harus kita tarik garis balik ya, berawal dari YouTube Rewind tahun 2015. Jadi habis itu berubah jadi Rewind Indonesia tahun 2020. Oke. Tapi jadi secara total 8 tahunan berarti, 8-9 tahun. ada aku loh di situ. Iya, ada Iya ada Eca, terima kasih banyak Eca. Ya karena aku trending mulu di YouTube. Kamu Kamu pernah gini nggak ngeliat handphone terus ngeliat back katalog kamu dulu
ngapain gue joget-joget pakai daster gini. Iya gitu, pernah nggak? Enggak, soalnya aku bukan konten kreator, aku nggak bikin konten, aku cuma ikutin tren doang. Tapi aku mau nanya, BTW kenapa di Rewind Indonesia kayak jarang ada artis TV? Apa karena YouTube lebih dari TV? YouTube Kita kembali ke kata-kata juga dong. Bener. YouTube. Artinya YouTube lebih dari TV. utopian, bebas ganteng idaman. Pencitraan, nakal tapi tampan. Ya, itu pertanyaan yang sebenarnya hooknya doang. Gak tau gue taunya hooknya dong. Iya, dia ngambil lane-nya Yonglek doang. Yoi. Terus. Ya, jadi setelah itu jadi banyak pertanyaan juga sih. Kalau kita yang bikin itu ngerasa Rewind Indonesia itu kan berasal dari konten-konten creator. Berawalnya banget konten creator. Dan kita selalu mencoba karena kita konten creator itu tidak punya power sebesar artis dan banyak selebriti di tanah air. Jadi kita memposisikan memberi suara kepada yang tidak punya suara, gitu loh. Jadi sebisa mungkin, again nggak semuanya gitu loh. Jadi karena ini ada platform yang dibikin oleh kita coba cari yang mungkin secara prestasi sebagai content creator udah besar, tapi nggak ada yang mengapresiasinya. Dengan ada Rewind itu jadi kayak bentuk awardnya gitu loh. Kalau bisa masuk tuh jadi sebuah awarding buat mereka tuh jadi seorang yang stand out di tahun ini gitu loh. Ketimbang teman-teman dari artis dan selebriti kan mereka platform apresiasi itu udah banyak. Televisi, mereka sendiri awarding mereka sendiri udah banyak. Jadi kayaknya kita pengen agak diferensiasi. Walaupun ada juga mungkin nggak bilang nggak ada sama sekali ya artis di Indonesia ya, gitu loh. Tetap ada. Cuman kita utamakan itu memang yang konten creator. Oke. Itu gue mau nanya, itu kan kumpulan-kumpulan kayak YouTuber ya video, jangan marah dong Pak Surya. Nanya saya lagi minyak ini. Nyimak. Itu cara Kak Chandra tahu, oh yang ini nih yang boleh masuk ke YouTube Ya. Rewind. Itu didata apa dari awal Kurasinya Januari gimana? sampai Desember tuh kayak oh ini trending gitu. Ya. Jadi memang kita tuh selalu melakukan yang namanya survei dulu lewat sosial media. Oh, Ya, kirain jadi- sensus ke rumah-rumah. Itu kan bandung, itu namanya sensus. Ini survei buah. Oke buah, mantap. Bang jatuhin lightingnya bang. Mau diantem pakai lighting. Terus. Ya, jadi surveinya kita lakukan musyawarah dulu, maksudnya kita tanya ke netizen. Ya. Nah, tanya dulu ke netizen, kita buat postingan gitu loh. Terus kita tanya, kira-kira Rewind Indonesia tahun ini mau ada siapa aja gitu. Nah, abis itu muncul tuh kan kalau misalkan kita taruh di sosial media pasti ada yang top likes, ada yang like terbanyak atau segala macem. Nah, kita kurasi gitu dari situ, kita masukin namanya untuk bisa jadi patokan. At least 80% itu tuh dari teman-teman netizen dulu dah. Nah 20% kalau misalkan ada yang belum keisi adegannya atau kita kepikirannya mau siapa gitu. Tapi tetap karena Rewind Indonesia itu produk dari netizen juga yang meramaikan gitu loh tren-trennya. Jadi kita tetap mesti tanya dari mereka. Gitu sih, yang utama dari netizen gitu. Itu persiapannya berapa lama kok? Kan kayak konsepnya tuh, jujur YouTube Rewind niat banget sih. Iya, kayak paling niat. ininya apa back sound. Konsepnya iya. Ininya apa namanya? Musiknya. Produksi, Apa namanya? produksi. Kalau Show ini, day-nya. bukan apa namanya? Kalau misalnya di belakangnya tuh ada kayak LED. bukan. Lampu. Wardrobe, ya, boleh. Backdrop apa wardrobe? Backdrop. Oh backdrop. Oh ininya yang gambar si... Setnya. Ya. Apa lo mau apa? Enggak, setnya niat banget. Itu persiapannya berapa lama? Oke, ya jadi Rewind Indonesia ini sebenarnya faktanya sudah dimulai dari Juli 2023. Oke. Jadi 6 bulan yang berarti dari rilis 7 bulan yang lalu. Konsep gitu loh. dan lain-lain tuh. Konsep dan lain-lain gitu loh. Tapi kita sembari nge-progress karena kan kita nggak bisa langsung patokin dari Juli ini udah selesai semua ya, kita udah kumpulin tren, udah nggak bisa. Iyalah. Kita masih harus terus kumpulin tren. Tapi set atau apa namanya bagian desain, production design, music apa segala macam kita udah mulai create bertahap gitu loh dari Juli gitu. Jadi kurang lebih 7 bulan. Nah, ini pertanyaan orang Ya. awam aja deh. Ya. Bikin gitu tuh duitnya dari mana? Ya, jadi memang saya gini, ini Nggak mungkin duit suatu dia dong, nggak mungkin duit dia itu semua. ya, jadi saya sebagai seorang Emang content dia nggak ada creator Bisa diam dulu aja kita jawab nih. Itu kan mahal, aku nggak mau ngeluarin duit segitu banyak Iya. aku mah. Jadi saya dengan manajer saya mungkin adalah satu content creator yang emang perdebatan terus. Gue tuh bukan orang yang content creator yang menguntungkan sebenarnya secara finansial gitu loh. Karena mungkin terlalu idealis. Kadang saya juga tahu gitu kayak aduh kalau saya melakukan ini nggak dapet duit lah atau segala macem. Jadi dari awal saya udah memposisikan untuk bikin Rewind Indonesia itu saya siap untuk tidak dibayar sama sekali. Yang penting bisa disampaikan apa yang ada di kepala saya gitu loh. Nah untuk duitnya sendiri itu kita selalu nyari
budget untuk produksi aja dan itu biasanya dari sponsor. Sponsor. Jadi memang tidak ada usaha untuk dapat profit dari sini, enggak. Emang fokusnya untuk menyelesaikan produksi aja. Aturan namanya Bang Chandra jangan Chandra Leo ya. Apa tuh? Chandra Tulus. Ya, karena mengerjakan secara cuma-cuma. Iya. Tapi apa yang berat? Apa Chan? Dari awal lu memulai ini semua sampai detik ini nih. Yang paling susah? Iya, yang paling susah tuh apa? Apalagi lu ada di tip konten kreator yang masih idealis, yang sekarang tuh apanya trennya tuh beda banget sama yang lu bangun gitu deh. Iya, sebenarnya yang beratnya lebih ke tanggung jawab untuk ngejaga Rewind Indonesia itu kualitasnya tetap bagus sih gitu loh. Jadi pengorbanan yang harus saya lakukan tiap tahun itu persiapan pasti lama. Dan kalau misalkan, saya itu harapannya kalau misalkan suatu hari saya bisa delegasikan ke orang lain, itu pengen banget. Tapi saya pengen tetap jagain. Jadi kalau misalkan sekarang saya posisi produser, sutradara, penulis juga, sampai editor, kepengennya sutradaranya udah bisa turunin, penulis udah bisa turunin, tapi produser tetap. Biar apapun yang dibikin Rewind itu skalanya tetap sama gitu loh, megahnya tetap sama. Jadi QC gitu. aja gitu. Ya QC-nya Lu punya trust issue gak sih, Chan? Iya. Oh, ya pastilah, pasti trust issue. Karena orang yang idealis, yang punya banyak buah pikiran biasanya paling bermasalah sama trust issue. Betul sekali. Wah luar biasa sekali nih Pak Surya nih. Smart people, bro. Menangkapnya itu. Iya karena people. kalau kita bicara soal content creating ya, apalagi kalau udah sifatnya pengen berkarya. Beda ya kalau misalnya berkarya untuk misalkan mau cari followers, mau cari duit gitu segala macam. Trust issue akan lebih tinggi ke content creator yang emang pure kepengen berkarya gitu loh. Again, saya bukan yang pengen berkarya terus orangnya enggak kok, pasti ada butuh duit juga, butuh follower juga gitu misalkan. Tapi yang utama saya itu bikin karya, jadi otomatis trust issue itu Pasti gede. tinggi sekali gitu loh. Karena apalagi Rewind Indonesia contoh ya, sudah berjalan. Ya. Sudah berjalan kan, jadi kalau harus didelegasikan harus orang yang baik juga, harus orang yang benar juga gitu loh. Dan itu makanya prosesnya udah harus kita siapin dari Juli gitu loh. Misalnya dari Juli kita udah mau nyari siapa aja, partner directing saya siapa tahun ini bersama Adi Victory gitu loh. Gue mau nanya, ini keresahan gue juga nih. Ya. Konten kreator tuh harus izin nggak sama narasumbernya? Karena banyak sekali konten-konten kreator yang katakanlah bikin vlog gitu, tiba-tiba lagi kondangan, lagi nyuap kambing guling, ayo Kak Surya, iya bagaimana gitu. Tiba-tiba masuk tayangan. Sebenarnya secara etik tuh harusnya mereka izin dulu nggak untuk membuat? Secara etik harus, secara etik harus. Tapi kalau secara legal hukum kayaknya saya kurang tahu deh gimana, pasti harusnya ada juga. Tapi kalau secara etika harusnya sih semua orang yang mau tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba rekam atau apa, itu harus izin dulu lah. Gitu, karena memang itu tidak ada pastinya atau sahnya gimana, tapi kan kita sebagai manusia punya akal sehat gitu kan. Ini manusia, gak selamanya apa adanya dia yang di entah televisi atau di konten-kontennya gitu loh. Mereka manusia juga, pasti ada kurangnya juga kan. Jadi baiknya itu emang izin dulu. Iya. Soalnya nggak sempet tayang waktu itu, saya lihat nanti di YouTube nggak sempet tayang. Pak, Kameramennya saya injek-injek. Pak Chandra, Pak Surya izin ya. Halo guys. Halo. Jadi kita sekarang. Halo guys. Gak apa-apa, udah izin. Untuk tayang di YouTube-nya Atta Halilintar nanti. Ada ya? Kata followers si Atta kenapa ada muka orang ini? Sorry. Buat konten-konten kreator Indonesia sekarang, yang baru maupun yang udah berjalan selama itu dan masih membuat konten sampai sekarang. Ada yang mau disampaikan nggak? Kalau dari saya sih begini, saya itu memulai karir saya itu membuat video di Instagram. Kalau teman-teman tahu, pernah dengar nggak ya namanya Indofitgram? Tahu. Indofitgram itu mah jangan dulu banget itu. Saya diam. Sabar. Ibaratnya itu 9 tahun lalu saya start dengan bikin video seperti itu. Cuman pakai kamera HP lah, seadanya lah gitu loh. Kayaknya memang kita harus start dari somewhere dulu. Maksudnya start dari seperti itu dulu. Tapi harus mulai berpikir 5-10 tahun lagi gue mau jadi apa. Gitu loh. Jangan stuck dengan apa yang kalian lakukan sekarang. Harus udah mulai mikir, gue 5 tahun lagi mau jadi apa, 10 tahun lagi mau jadi apa ya. Saya pun gak pernah nyangka tahun 2023 bisa create project seperti Rewind Indonesia yang sekali besar sekali. Padahal awalnya bikin video Instagram 15 detik. Bikin film, pernah bikin direct. Iya, jadi kayaknya udah mesti at least metakin gitu loh. Oke, tahun ini nggak apa-apa saya bikin konten gini dulu 2-3 tahun. Tapi tahun keempat nggak bisa gini lagi nih. Harus bisa berkembang dan lebih. Jadi lebih ke situ sih mindsetnya sih. Kalau saya boleh tutup dengan satu kata tuh, favorit saya,
terkadang kita harus mundur 2 langkah kecil ke belakang untuk lompat 1 langkah besar ke depan gitu. Gak apa-apa kita mundur dulu aja gitu, kecil ke depan tapi siap-siap ambil ancang-ancang untuk lompat bikin sesuatu yang besar gitu. Chandra Leo 2024. Jangan lupa pilih tanggal 14 Februari. banyak lagi. Oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa subrek, jangan lupa like. Sampai ketemu lagi di Top Otak Lebih. Bye. Siap, terima kasih. Terima kasih Anda telah menyaksikan Talkpot yang dipersembahkan oleh Didi Rus Harus Rembut Pas di Hati.